Ya, anak-anak semua, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu, Bu Ratna di sini yang akan membersamai kalian dalam beberapa jam ke depan. Baik anak-anak, bagaimana kondisi kalian? Apa semua dalam keadaan yang sehat? Ya, everyone, are you in a good condition? Ya, Alhamdulillah, I hope so because now we will start our study. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar diberkahi dan juga dirahmati, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini adakah yang tidak masuk? Mungkin sedang sakit atau izin kepada teman-temannya? Hadir semua? Baik, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Lalu, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran di hari ini, adakah yang masih mengingat materi yang kita sampaikan atau kita diskusikan di pekan lalu? Ya, tepat sekali kita membahas mengenai materi tentang pantun. Ada yang tahu dan masih ingat mengenai pantun itu apa? Betul, pantun itu adalah salah satu karya sastra atau puisi lama ya, yang bentuknya masih dalam aturan, di mana ada dua sambiran dan juga dua isi. Betul sekali, tepuk tangan semuanya. Berarti masih pada ingat ya materi pekan lalu, dan kita bisa memasuki materi pada hari ini. Baik, Ibu harap pada materi dan pembelajaran hari ini anak-anak sekalian dapat memahami terkait dari pengertian, struktur, dan juga cara kepenulisan yang mana kita akan membahas mengenai materi teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba dicek dulu tempat duduknya masing-masing atau keramik yang ada di bawahnya, apakah sudah bersih atau masih dalam keadaan yang kotor. Nah, coba dibersihkan dulu bagi yang masih kotor karena rasanya tidak nyaman jika kita belajar dalam keadaan yang tidak bersih ya. Ya, kita perlu menjaga kebersihan anak-anak semua. Sudah? Mantap. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Kalau Ibu bilang observasi, adakah yang paham pemaknaannya? Boleh? Mengamati, betul. Yang lain? Mempelajari, boleh, bisa. Ada lagi? Meneliti, masuk. Ya, semuanya Ibu anggap betul, karena apapun pendapatnya, jika kita memahami dalam konsep kita, berarti kita sudah bisa masuk ke dalam materi tersebut. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah menjawab tadi. Ibu izin untuk... Nah, anak-anak semua bisa kita perhatikan ya, di sini bahwa pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang isinya informasi atau hasil pengamatan dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Mungkin bisa terkait fenomena alam, kejadian, bencana, ataupun hal-hal lain. Mungkin sesimpel dari objek yang kita lihat. Misal, kita melihat kucing. Wah, kucing ini lucu ya. Warnanya berbeda dengan kucing biasanya yang berwarna jingga atau putih. Tapi kali ini saya melihat kucing berwarna abu-abu. Wah, ini sepertinya karakternya beda dengan warna-warna kucing lain. Sesimpel hal tersebut bisa kita jadikan teks laporan hasil observasi loh. Kalau ditanya, Bu, kenapa bisa seperti itu? Kita pelajari lebih dalam. Nah, sebelum dipelajari lebih dalam, mungkin semuanya bisa memahami dulu kalau tujuan dari teks LHO ini adalah untuk mengamati secara jelas, memahami lebih dalam, dan mengetahui yang baru diketahui. Itu adalah inti tujuan dari pemahaman materi ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan?
Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Di sini bisa kita lihat ya bahwa ciri-cirinya terbagi menjadi 4 poin utama. Pertama, ciri-cirinya pasti bersifat informatif. Atau bisa kita simpulkan bahwa bahasanya sangat memberikan informasi, bukan bahasa yang membingungkan. Poin kedua adalah terdapat data dan juga fakta. Nah, Ibu tanya, boleh gak berarti observasinya tidak sesuai fakta, tapi berita bohong? Wah, masalah besar ya. Tidak boleh tentunya. Apa yang kita sampaikan haruslah sesuai kejujuran dan juga fakta yang betul. Ya, agar informasi yang diterima oleh orang lain dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, ketika kita menyampaikan sesuatu, pasti kita mempertanggungjawabkan hal tersebut di akhirat. Jadi kita perlu hati-hati ya, anak-anak. Oke, lanjut ke yang 3, logis. Dapat masuk logika dan sistematis, berurutan atau sesuai aturan. Itu, dan yang terakhir, kalimatnya deklaratif. Ibu, apa sih kalimat deklaratif? Ya, pertanyaan yang bagus. Deklaratif adalah kalimat yang isinya pernyataan yang jelas sehingga tidak ada lagi tanda tanya dari pernyataan tersebut. Baik, sampai sini mudah dipahami? Good job! Kalau sudah, pada LHO ini kita akan mengamati 4 struktur. Pertama, ada judul laporan. Sebagaimana teks pada umumnya, pasti disertai dengan judul. Nah, istimewa LHO ini kita juga memerlukan judul agar apa? Agar pembaca dapat mengetahui apa yang akan dibacanya. Jadi, tidak akan kesulitan, tapi di awal ia sudah mengetahui apa yang akan dibaca dan dipahaminya. Nah, kalau sudah ada judul laporan, nanti diberikan juga di bagian awal ada pernyataan umum. Kita simak baik-baik. Dari kata pernyataan berarti kita tahu bahwa itu adalah suatu kalimat yang isinya pengertian. Lalu umum, apa? Betul, jadi adalah gambaran secara luas ya. Lalu yang ketiga ada struktur deskripsi bagian. Ada yang paham? Betul, ini adalah penggambaran atau deskripsi yang isinya lebih mendalam. Jadi lebih khusus lagi. Dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Kita akan mengetahui lebih jelas manfaat apa yang kita dapatkan dari teks laporan hasil observasi ini. Nah, selanjutnya ketika kita tahu strukturnya dan apa yang akan dilakukan, kita harus tahu juga langkah-langkah kepenulisan dari teks LHO. Ada 3 langkah mudah yang akan Ibu ceritakan bagaimana. Yang pertama, kita tentukan dulu. Kita mau meneliti apa? Objek apa? Atau bencana apa? Atau fenomena alam apa yang akan kita amati? Yang kedua, jika sudah diamati, kita lakukan observasi secara mendalam. Kita cari informasi dari internet mungkin atau sumber pengetahuan lainnya. Anything you guys can find. Oke, yang terakhir adalah menulis. Semudah itu. Menulis apapun yang kita sudah dapatkan, kumpulkan, tuliskan di dalam sebuah kertas atau diketikkan di komputer. Nah, observasi juga terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kalau langsung berarti kita hadir langsung ke tempatnya. Sedangkan kalau tidak langsung berarti kita melalui perantara dari sumber-sumber yang kita cari atau temukan. Baik, terakhir adalah kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks laporan hasil observasi. Apa aja, Bu? Ada beberapa ya yang perlu kita perhatikan dalam menulis, terutama dalam penggunaan bahasanya anak-anak. Yang pertama, kita harus objektif. Apa itu objektif? Artinya sesuai dengan keadaan nyata, bukan hanya pendapat pribadi. Oke, the next one is formal.
Seperti bahasa Indonesia, kita perlu menjaga tata urutan atau kaidah kebahasaan ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya. Lalu menggunakan kata yang tepat, tidak boleh asal-asalan ya, harus sesuai dengan kaidah dan tata aturannya. Baik, itu untuk kaidah kebahasaan. Apapun ya yang kita pikirkan bisa kita tuangkan, asalkan menyesuaikan dengan aturan dan kaidah kebahasaannya. Nah, selanjutnya mungkin ibu ingin mengajak anak-anak untuk coba berlatih terlebih dahulu. Tapi nanti selama berlatih, jika memang ada yang mengalami kesulitan, boleh langsung bertanya kepada teman sebayanya atau mungkin langsung kepada ibu, dipersilakan. Sampai sini, apakah sudah dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika sudah paham, ibu yang ingin bertanya berarti. Tadi ketika ibu sampaikan ada observasi langsung dan tidak langsung. Apa contoh dari observasi tidak langsung? Ada yang bisa menjawab? That's right, betul. Observasi tidak langsung bisa kita temukan ketika kita mencari dari sumber yang kita temukan. Dari internet mungkin, atau dari koran, atau dari buku, apapun ya, yang tidak melibatkan kita secara langsung. Mungkin lokasinya jauh, atau mungkin kita terkendala terkait waktu. Apapun bisa kita lakukan ya, tidak harus secara langsung. Keren jawabannya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya tadi kan ibu sudah menyampaikan terkait tugas ya. Jadi untuk tugasnya ibu akan sampaikan untuk LKPD, silakan kalian kerjakan berkelompok ya. Satu kelompoknya mungkin 3 orang saja agar menjadi kelompok kecil. Seperti yang tadi ibu sampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan langsung kepada ibu ataupun teman dalam kelompoknya. Nah, kita simpulkan materi hari ini, kita belajar tentang apa saja? Ya, kita belajar mengenai laporan hasil observasi berbentuk teks ya. Yang isinya adalah pengamatan atau observasi dari apa yang kita lihat. Dan kita susun dalam bentuk tulisan secara sistematis. Keren sekali, good job everyone. Nah, sudah paham semua berarti ya? Strukturnya ada apa saja? Betul, judul laporan. Yang kedua, deskripsi. Ya, bukan ya. Yang kedua itu pernyataan umum dulu. Yang ketiga, deskripsi bagian. Dan yang keempat, deskripsi manfaat. Betul sekali. Tepuk tangan ya. Kalian hebat-hebat ya. Udah memahami berarti ibu ingin mengetahui lebih dalam nih pemahaman kalian melalui LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, kalau memang semuanya sudah mengerti dan sudah dipahami dan tugasnya sudah sama-sama dikerjakan ya, silakan dikumpulkan dulu ke depan. Ya, terima kasih anak-anak semua atas partisipasi aktif dan juga kehebatan kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan bagi kita semua ya. Bukan hanya kepada ibu, tapi juga kepada kalian yang menuntut ilmu. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi nilai baik dan manfaat kepada yang lainnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ditutup, mari kita membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dulu. Boleh dibacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat sampai pertemuan depan dan sampai nanti-nanti lagi. Terima kasih, ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.